Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Seftiawan. Di video ini saya akan menjelaskan terkait tugas review buku yang berjudul Analisis Kebijakan, bab 6 yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Publik, Kompleksitas, Konsepsi, dan Teknik dalam RUU bab 11 yang berjudul Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja. Kompleksitas implementasi kebijakan atau policy implementation. Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif policy cycle atau siklus kebijakan, implementasi kebijakan ini merupakan suatu aktivitas yang paling penting, tetapi tidak seperti anggapan semua orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya. Seolah aktivitas implementasi aktivitas yang menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukkan implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang amat kompleks. Jadi, dia bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Studi implementasi mau tak mau akan memasuki ranah permasalahan politik, keputusan-keputusan konflik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Artinya, pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Lalu memahami konsep implementasi kebijakan. Konsep implementasi itu dari sudut pandang teori siklikal atau silikal teori. Maka implementasi itu akan diberlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antar beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur, dan teknik secara sinergitris yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan. Secara sederhana, situasi implementasi mungkin dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kereta kencana berpenumpang yang ditarik oleh 4 ekor kuda yang berwarna hitam, putih, coklat, dan abu-abu. Nah, selanjutnya birokrasi. Pada umumnya kebijakan publik itu diimplementasikan oleh badan-badan administratif yang kita kenal dengan istilah birokrasi. Badan-badan ini memiliki pengaruh kuat dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Contohnya, setelah RUU tertentu disahkan menjadi undang-undang, biasanya pemerintah akan menyusun peraturan pemerintah dan kementerian yang terkait melalui berbagai unit atau direktorat jenderalnya. Politik dikaitkan dengan penyusun kebijakan. Di sisi lain dikaitkan dengan implementasi keputusan yang dibuat oleh cabang-cabang tadi dan akan ditangani oleh berbagai badan administratif. Badan-badan ini memiliki pengaruh kuat dalam menginterpretasikan penerapan kebijakan publik yang berada
di bawah yurisdiksi mereka. Situasi seperti ini terjadi karena para politis yang berpartisipasi dalam proses legislatif seringkali tidak memiliki kompetensi atau tidak bersedia membuat pelaksanaan karena kompleksitas yang dibahas, kurangnya waktu, kurangnya kepentingan, maupun kurangnya informasi. Di Indonesia, kasus Bank Senturi secara ekonomi dan politik sempat menghebohkan publik Indonesia, menunjukkan pada kita betapa DPR terlibat secara intens dalam menyoroti dan menilai dari sisi politis dan manajerialistis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh otoritas perbankan atau Bank Indonesia dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk pemberian bailout sebesar 6,7 triliun. Dari keputusan itu ialah timbulnya apa yang kemudian sebagai dampak sistematis pada perekonomian Indonesia apabila bailout tidak secara dilakukan. Nah, selanjutnya sistem peradilan. Sistem peradilan juga terlibat di dalam implementasi. Pada saat berbagai pihak mengajukan tuntutan pengadilan atau class action untuk menegakkan hukum publik, misalnya pengajuan tuntutan untuk orang-orang yang tergusur lahannya akibat pembangunan, pencemaran limbah beracun, atau terkena PHK. Faktor utama dalam menentukan bagaimana implementasi aturan-aturan perundangan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan rakyat kecil. Karena badan-badan eksekutif secara kental terlibat dalam proses mendesain sebuah regulasi, tak mengherankan jika badan-badan ini seringkali dikerubuti oleh beragam kepentingan ekonomi maupun politik yang mencoba mengambil keuntungan bagi kelompok mereka. Dalam situasi seperti ini, berlakunya ungkapan money talk atau uanglah yang berbicara. Dengan demikian, alih-alih ingin menetralisasikan atau mengontrol agar kepentingan-kepentingan itu tidak mengobrak-abrik koridor format implementasi kebijakan, ada kemungkinan kelompok kepentingan tersebut. Nah, selanjutnya, organisasi komunitas. Para pelaksana kebijakan atau implementer dapat menggunakan sejumlah instrumen untuk memastikan bahwa beragam aturan hukum publik yang telah dengan susah payah untuk mengesahkan dan dibiayai dengan keringat publik itu dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan keinginan parlemen atau birokrasi. Dengan demikian, penyusun strategi dasar bagi tujuan implementasi seharusnya berwajah egaliter, perlu melibatkan proses tawar-menawar dan negosiasi antar kelompok yang terlibat di dalamnya. Yang selanjutnya, pelaksanaan administrasi pemerintah untuk mendukung cipta kerja. Pada bagian ke-1 umum pasal 162 sampai dengan 164 yang terdiri dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5601. Dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksana kewenangan presiden. Bagian kedua, administrasi pemerintahan pada pasal 165. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, tambahan lembaran negara Republik Indonesia dengan nomor 5601 yang selanjutnya pasal 24. Demikianlah video ini saya buat. Apabila ada kesalahan